Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini izinkan saya melanjutkan kajian kita seputar fadilah bulan suci Ramadan. Tema ini semestinya diangkat sebelum masuk bulan suci Ramadan ataupun di awal-awal bulan suci Ramadan. Tetapi saya pikir tidak apa-apa kita bahas pada kesempatan ini, maka kita akan melihat fadilah bulan suci Ramadan. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, disebutkan bahwa ada beberapa fadilah dari bulan suci Ramadan. Di antaranya, bahwa bulan suci Ramadan disebut dengan Ramadan Sayyidus Syuhur, penghulu atau penggawa dari di antara bulan-bulan yang ada. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan bahwa terdapat 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim. Bahwa ketetapan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat 12 bulan dalam proses penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhajji, dan Muharram. Inilah 4 bulan yang termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut para mufassirin. Tapi di antara 12 bulan itu, bulan suci Ramadan tidak disebutkan, karena bulan suci Ramadan lebih afdal di antara bulan-bulan itu, karena satu-satunya bulan yang termaktub di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas, secara sharih, hanya bulan suci Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan suci Ramadan, inilah satu-satunya bulan yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Bahwa pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudan linnas, sebagai petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Inilah tujuan Al-Quran diturunkan. Saya telah menerangkan, saya telah menjelaskan dalam kajian sebelumnya dalam hal fenomenal atau peristiwa fenomenal yang terjadi pada bulan suci Ramadan, yaitu turunnya Al-Quran. Di sana saya jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran minal lauhil mahfudzi ila baitil izzati. Ini adalah proses pertama. Al-Quran diturunkan dari lauhil mahfuz ke baitil izzat. Itu adalah proses pertama. Al-Quran diturunkan sekaligus, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam itu, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu Al-Quran diturunkan min lauhil mahfuz ila baitil izzah. Dari baitil izzah, dari langit menuju ke Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah proses kedua. Dan keduanya ini sejak dari minal lauhil mahfuz ila baitil izzah terjadi pada bulan suci Ramadan, sampai minal baitil izzati, min baitil izzati ila Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Maka olehnya itu bulan suci Ramadan
disebut dengan Sayyidil Ayyam karena turunnya Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Itulah salah satu sebab kenapa Al-Quran bulan suci Ramadan, kenapa bulan suci Ramadan disebut dengan Sayyidil Ayyam. Bulan suci Ramadan adalah bulan taat, bulan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan ampunan, bulan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada hambanya. Dan pada bulan suci Ramadan, sekian bulan yang ada, sekian bulan yang ada, sekian hari-hari yang ada, hanya terdapat pada bulan suci Ramadan, yaitu hari atau malam Lailatul Qadar. Malam ini hanya turun pada malam ini hanya terjadi pada bulan suci Ramadan. Tidak pernah terjadi di bulan-bulan lain. Di antara 12 bulan itu tidak pernah terjadi. Hanya terjadi pada bulan suci Ramadan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Turun sekali saja. Yang namanya malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Nilainya jauh lebih dahsyat nilainya dibanding dengan kebaikan alfi syahr 1000 tahun itu, 1000 bulan itu. Ada beberapa riwayat yang menyatakan fadilah daripada bulan suci Ramadan, di antaranya Sayyidul Syuhur Syahr Ramadan wa Sayyidil Ayyam Yaumul Jum'ah, bahwa penghulu, punggawa daripada di antara bulan-bulan yang ada yaitu bulan suci Ramadan. Demikian juga penghulu atau punggawa daripada hari-hari yang ada di antara 7 hari itu yaitu Yaumul Jum'ati, yaitu hari Jumat. Demikian juga idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghullikat abwaabun nar wa suffidatis syayatin. Pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surganya, membuka pintu-pintu kebaikannya. Wa ghullikat abwaabun nar, dan menutup pintu-pintu nerakanya. Wa suffidatis syayatin, dan para setan-setan dibelenggu pada bulan suci Ramadan. Termasuk riwayat yang berbunyi as-salawatul khams wa jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadanin mukaffiratin ma bainahunna iza jatanat watil kaba'ir, bahwa salat 5 waktu hari Jumat ke Jumat selanjutnya, bulan Ramadan ke Ramadan selanjutnya, yaitu penghapus dosa di antara dari salat 5 waktu itu, dari antara Jumat ke Jumat itu, dari Ramadan ke Ramadan itu. Olehnya itu, tinggalkan yang namanya dosa-dosa besar, karena dosa-dosa kecil akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat 5 waktu, Jumat ke Jumat selanjutnya, Ramadan ke Ramadan selanjutnya. Itu adalah mukaffiratun lidzunub. Lalu kullu amal ibni Adam yudha'af. Amalan-amalan apa yang dilakukan oleh anak ibnu Adam, oleh umat muslim pada bulan suci Ramadan, itu akan dilipat gandakan 10 sampai ke 700, bahkan ada lebih daripada itu apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Lalu di antara fadilah daripada bulan suci Ramadan yang kedua, wa huwa syahrus sabr, yaitu bulan kesabaran. Was sabru sawabuhu al jannah. Kesabaran ini pahalanya adalah surga. Kesabaran ini pahalanya adalah surga. Olehnya itu pada bulan suci Ramadan dikatakan man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dzunubihi wa itqarabata minan nari wa kana lahu mislu ajrah min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un. Barang siapa yang beri makan terhadap orang yang berpuasa, maka
Bulan suci Ramadan itu merupakan bulan ampunan, bulan lepasnya hamba dari api neraka. Dan orang yang memberi makan terhadap orang yang berpuasa, ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu. Maka yang terakhir, Ramadan syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Bulan suci Ramadan, yaitu bulan pertamanya adalah bulan penuh dengan rahmah, dan kedua adalah bulan penuh dengan ampunan, yang ketiga bulan di mana lepasnya hamba dari api neraka. Olehnya itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang fadilah bulan suci Ramadan ada manfaatnya kepada kita semua. Dan saya akhir dengan ucapan wa atrukukum fi ri'ayatillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.